Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Makhluk Cantik di Terminal Bekas Kuburan. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Apa kamu tidak pamit sama calonmu? Sulham sedikit berseloroh, membuat Purwanto dan Mirna jadi sama-sama mengangguk. Lah, kok cuma angguk-anggukan? Apa itu juga termasuk bahasa isyarat? Syarat cinta? Sulham menggoda keduanya. Masul, cinta opo to? Lah mas pur aja masih ada yang punya to. Mosok aku harus merebut suami orang? Saud Mirna, tetap dengan senyum walau pura-pura cemberut. Kalau itu sih akan terjawab nanti pada waktunya. Dan kini, perhatian mereka berpindah saat melihat sebuah bus memasuki terminal. Wah, sepertinya itu bis wisata ya Mas Zul? Tanya Bejo karena dia melihat bus itu bagus dengan bodi yang indah. Oh bukan, itu bus penumpang biasa. Tapi, kenapa Jo? Tanya Sulham melihat Bejo yang agak heran melihat bus itu. Banyak anak-anak memakai seragam sekolah. Apa? Tanya Sulham terkejut mendengar pernyataan Bejo, sebab Sulham melihat bus itu kosong tanpa seorang penumpang pun. Purwanto kembali ke rumah dengan perasaan galau. Apa yang ia dengar dari Bejo tentang istrinya sulit untuk ia percayai, sebab ia tahu betul sifat istrinya. Aisyah, dia bukan tipe perempuan yang mudah tergoda dengan bujuk rayu laki-laki. Tapi di sisi lain, ia kenal betul dengan Bejo. Dia orang baik dan jujur. Dia juga sudah lama mengenalnya sejak ia tinggal di rumah itu. Haruskah Purwanto melihat dengan mata kepalanya sendiri? Lalu apa jadinya kelak jika cerita dari Bejo ternyata benar? Akan sanggupkah Purwanto menerima kenyataan itu? Hari-hari belakangan ini, Purwanto menjadi malas untuk berangkat ke terminal. Ia lebih menghabiskan waktunya di perkebunan. Dan hal itu tentu saja membuat kedua orang tuanya senang melihat anak mereka kembali ke rumah, walaupun bersifat terpaksa. Sudahlah Le, jangan kamu pikirkan tentang istrimu itu. Biarkan saja dia menempuh jalannya sendiri. Suatu saat, dia juga akan menyadari kalau perbuatannya itu salah. Karena pada dasarnya, manusia punya hati dan perasaan. Mungkin saat ini, dia terlena, terbuai oleh bujuk rayu setan. Tapi nanti, dia akan menyesalinya. Sebab tak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Kelak makhluk kecil itu akan meminta sesuatu kepadanya. Itulah yang aku takutkan, Popo. Aku takut kalau tuyul itu nantinya akan meminta macam-macam. Dia itu hantu, siluman atau iblis yang tak bisa diusir begitu saja. Belum lagi Dimas. Dia sepertinya sudah terlalu senang mendapati teman yang bisa memberinya mainan apa saja. Walaupun sekarang usianya sudah 9 tahun, tapi dia masih seperti anak berusia 6 tahun, selalu meminta mainan. Jawab Purwanto dengan nada sedih. Kita kembalikan semua ini pada kehendak Allah saja, sebab dialah satu-satunya zat yang maha tahu. Jika memang istrimu masih bisa berubah, maka dalam waktu yang tak lama dia akan berubah kembali seperti semula. Tapi jika memang takdir menghendaki yang lain, gue harus bisa melupakan dia. Kita harus percaya pada jodoh, nasib dan maut. Enggak, Popo. Aku akan selalu berdoa demi keselamatan istri, terutama anakku. Ya sudah, sekarang aku mau melihat tanaman sayur mayur. Apa kamu mau ikut? Atau tetap di rumah menemani Simbo? Aku di sini saja, Popo. Rasanya aku malas banget untuk bergerak. Pikiranku kacau. Kamu yang sabar ya, yang kuat, dan tak payah. Aku percaya kalau kamu akan sanggup menghadapi semua ujian ini. Sebab aku tahu betul kalau kamu bukanlah orang yang gampang putus asa, gampang menyerah begitu saja. Coba kamu selidiki, benarkah istrimu sering kedatangan laki-laki lain? Siapa dan dari mana lelaki itu? Enggak. Iya, Popo.
Benar apa yang dikatakan ayahnya, bahwa ia tak boleh menyerah atas kejadian yang menimpa keluarganya. Namun ia juga harus berpikir secara jernih dan tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan. Mungkin bisa saja Purwanto meminta tolong pada orang pintar untuk mengambil makhluk kecil yang disebut tuyul. Tapi, apakah istrinya bisa menerima seandainya ia tahu kalau suaminya yang telah menangkap dan membuang makhluk itu? Bisa-bisa istrinya semakin jauh membenci dirinya. Sehabis maghrib, seperti biasa, Purwanto berangkat ke terminal. Namun kali ini bukan untuk bekerja. Ia hanya ingin duduk berlama-lama di warung sambil memandangi wajah Mirna. Tapi di tengah jalan, mendadak pikirannya berubah. Ia teringat kata-kata Bejo yang mengatakan seolah laki yang sering berkunjung ke rumah dan menemui istrinya. Maka Purwanto membelokkan arah motornya menuju rumahnya dan ingin melihat barangkali benar cerita Bejo itu. Belum sampai ke rumahnya, Purwanto secara kebetulan bertemu Bejo. Mas Pur, mau ke rumah atau ke terminal mas? Tanya Bejo menyapa. Tadinya aku mau ke terminal, mau ngopi di warung Mirna. Tapi entah kenapa pikiranku mendadak ke rumah untuk melihat anakku. Oh iya, kamu mau kemana Jo? Purwanto balik tanya. Aku mau jajan aja mas, jenuh di rumah. Anak-anak kan sedang pergi bersama ibunya. Ya sudah, nanti kamu saja yang ke terminal ya. Daripada kamu keluyuran gak jelas, mending bekerja toh. Jadi Mas Pur gak ke terminal? Males mas. Ya sudah, nanti aku aja yang menemani Mas Sulham. Ya wes, daripada kamu kerja di bangunan yang kadang ada kadang enggak, mending kamu kerja di terminal saja. Lah terus Mas Pur mau kerja apa kalau tidak ke terminal? Sepertinya aku mau bantu-bantu ayahku mengurusi perkebunannya. Kasihan dia sudah tua Jo. Walah, jadi Mas Pur juga punya perkebunan juga toh? Iya sedikit. Mas Pur, ternyata memang orang yang selalu merendah. Tapi mas, sebenarnya mencuci bus itu menyenangkan. Cuma ya itu, banyak horornya. Bejo, wong terminal itu kan bekas kuburan besar yang digusur. Jadi ya pantas lah kalau angker. Yang penting kita tetap berpikir positif untuk kerja. Iya mas, aku akan tetap bekerja. Oh iya mas, siapa tahu lelaki yang aku ceritakan itu ada di rumah. Soalnya waktu aku lihat malam itu, malam Jumat. Lah, kok aneh ya? Biasanya orang itu berkunjung ke rumah seorang wanita kebanyakan malam minggu. Tapi ini kan malam Jumat. Mungkin supaya orang gak curiga kali mas. Ya sudah Jo, sana kamu berangkat. Salam saja buat Mas Sul, aku gak bisa datang. Iya mas, terus salam buat Mbak Mirna. Terserah kamu aja lah Jo. Selesai mereka bercakap, akhirnya Purwanto memutuskan untuk menyelidiki keadaan istrinya. Setibanya Purwanto di dekat rumah yang kini sedang direnovasi itu, mematikan mesin motornya agar tidak diketahui istrinya. Kemudian ia menyulut sebatang rokok sambil nongkrong di tepi jalan. Benar saja, seorang lelaki sekitar 25 tahunan turun dari sepeda motor tepat di depan rumahnya. Lelaki itu seperti sudah biasa masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sikapnya pun seperti terburu-buru. Purwanto masih terus mengawasi keadaan rumah tersebut. Tak berapa lama, lelaki tadi keluar. Di belakangnya ada Aisyah, mengikutinya sambil membawa segelas kopi yang ia letakkan di atas meja kecil. Setelah mengamati kurang lebih setengah jam, akhirnya Purwanto memutuskan untuk menemui mereka. Betapa terkejutnya Aisyah melihat kedatangan Purwanto yang tiba-tiba, namun hanya sesaat. Selanjutnya, sikap istrinya biasa saja, seakan tak melihat kehadiran suaminya. Jadi beginikah kelakuan kamu selama ini? Pantas kamu menyuruh aku agar tidak kembali ke rumah ini. Benar-benar keterlaluan kamu. Aisyah sudah terjerumus ke dalam kubangan dosa yang menjijikan. Siapa dia tuh? Tanya Purwanto sambil menunjuk laki-laki di sebelah Aisyah. Kamu mau tahu mas? Dia itu Handoko, calon suami aku. Jawab Aisyah lantang dan segera mengamit lengan lelaki itu di sebelahnya
Anehnya, Handoko malah membiarkan, bahkan balas meremas genggaman tangan Aisyah, seakan sengaja memamerkan kemesraan mereka. Calon suami, kamu pikir mudah untuk menikah dengan dia? Ingat, kamu itu istriku. Aku bisa saja membawa kalian ke kantor polisi sekarang juga, tapi aku masih punya hati. Bagaimana kalau warga sekampung ini menghakimi kalian? Purwanto sudah hampir lepas kendali dalam ucapannya. Mas, jangan laporkan kami. Tolong mas, aku janji akan menikahi Aisyah sebagai tanggung jawabku atas perbuatanku, ucap Handoko. Ia begitu cemas akan kata-kata Purwanto. Tanggung jawab? Gila, berarti kalian telah bertindak terlalu jauh. Aku tak menyangka kalau kamu akan begini, kata Purwanto, memandang istrinya yang juga menatapnya dengan rasa tak bersalah. Cukup mas, kalau kamu mau laporkan ke polisi atau warga, ya lapor saja, aku tidak peduli, Aisyah membalas. Ia tahu kelemahan hati suaminya. Dicerai atau tidak, kami akan tetap menikah, walaupun nikah siri. Yang penting aku bisa hidup bersama Handoko. Aku bosan hidup sama kamu mas, dan sejujurnya aku tak pernah mencintai kamu. Aku mau menikah denganmu karena aku tahu kalau kamu anak orang yang cukup kaya. Aku berharap hidup bahagia bisa menikmati segala yang tak pernah aku rasakan. Ya, aku bermimpi untuk bahagia dalam gelimang harta dan kemewahan. Tapi kenyataannya, kamu kekeh dengan prinsipmu yang ingin hidup mandiri dan tak mau merepotkan orang tua. Aku bosan mas, dan sekarang aku merasa bisa hidup tanpa kamu, tanpa nafkah dari kamu. Cukup pedas kata-kata yang terlontar dari mulut Aisyah. Purwanto menarik nafas berat. Mana Dimas? Dia akan aku bawa. Aku tak mau anakku semakin jauh terjerumus dalam dosa yang kamu lakukan. Kalau kamu hancur, hancurlah sendiri. Jangan bawa anakku yang belum mengerti apa-apa. Tidak, Dimas anak aku. Dia lahir dari rahimku. Lagi pula, mau kamu kasih makan apa? Ya sekarang sudah jauh lebih senang ketimbang masih ada kamu di sini. Apa yang ia inginkan bisa ia miliki. Sedangkan kamu, aku pun bisa memberikan segalanya. Karena Dimas akan tinggal bersama kakeknya. Dia akan memberikan apa yang Dimas mau. Oh, akhirnya kamu menyerah juga ya. Kamu kembali ke rumah orang tuamu karena merasa terbuang olehku. Aku sama sekali tak merasa terbuang. Justru aku menghindar dari perbuatanmu. Kamu telah bersekutu dengan setan, dan tak ada kata ampun bagi orang yang menyekutukan Allah. Ingat, laknat Allah akan menimpamu jika tak segera kau sadar dan menjauhi makhluk setan itu. Mas, masalah itu soal nanti. Yang penting, aku tidak lagi hidup sengsara seperti saat bersama kamu. Dan Handoko sebentar lagi menjadi suami aku, meskipun aku tak kamu cerai, kata Aisyah mengejek Purwanto. Sementara Handoko hanya tertunduk. Dia tak tahu harus berkata apa. Mendengar perdebatan antara Purwanto dan Aisyah, Casper, makhluk kecil berkulit hitam legam dan berkepala gundul, menghentikan langkahnya. Sebenarnya ia sudah siap menjalani misi, yakni mencari uang. Mata makhluk itu menatap tajam pada Purwanto. Tatapannya penuh kebencian. Matanya memerah, seakan marah demi mendengar kalau majikannya tengah dimarahi. Tuyul itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang kecil namun runcing. Tapi Purwanto sedikit pun tak merasakan takut. Ia malah mendekati makhluk itu. Ini semua gara-gara kamu, makhluk hitam. Kau telah membuat keluargaku hancur. Kau telah memperdayai anak dan istriku dengan bara neraka yang kau bawa. Ingat, bila terjadi sesuatu pada anak istriku, kau akan kubuang ke tengah laut. Sampai kiamat datang pun kau tak bisa keluar dari siksaan yang akan kau terima. Purwanto mengancam tuyul itu terlihat seperti bingung. Tapi yang lebih bingung lagi tentu saja Handoko. Ia merasa aneh melihat sikap Purwanto yang bicara sendiri, namun seakan tengah berbicara pada seseorang. Sebenarnya Handoko sudah sering merasakan keanehan setiap kali berkunjung ke rumah Aisyah. Ia sering kali merasa ada seorang yang tengah memperhatikannya. Namun, setiap kali ia mengatakan itu kepada Aisyah, perempuan itu hanya berkata, "Mungkin hanya perasaan kamu aja." Dan selanjutnya,
Aisyah merayu Handoko sampai berbuat hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Aisyah memberikan segalanya untuk Handoko, pemuda yang cukup tampan dan penuh gaya kekinian, tidak seperti Purwanto yang serba seadanya, tak pernah neko-neko. Yang penting baginya bisa membuat keluarga kecilnya merasa bahagia. Namun Purwanto salah menduga. Kebahagiaan yang terperlihatkan Aisyah rupanya hanya sebuah drama yang memamerkan istri setia dan rimau dengan segala apa yang ada. Tak ada lagi yang harus Purwanto katakan. Maka tanpa pamit pada kedua insan yang sedang kasmaran itu, ia menuju motornya yang terparkir di seberang rumahnya. Purwanto membuang kejengkelan hatinya dengan memainkan gas motornya hingga meraung. Aisyah yang sedari tadi mengawasi kepergian suaminya tampak terkejut karena Purwanto kini membawa motor baru dan tidak lagi berjalan kaki. "Awas kamu ya," sungutnya geram. Lebih kurang jam 2 dini hari, Casper sudah kembali. Ia segera masuk ke kamar Aisyah yang sudah terlelap di buai mimpi indah setelah berlomba berpacu menuju puncak keindahan bersama kekasihnya, Handoko. Casper menggoyang-goyang tubuh Aisyah. Setelah beberapa kali, Aisyah pun terbangun. Aisyah mengucek-ngucek matanya, kemudian melihat pada makhluk botak di hadapannya. "Kamu sudah kembali, Casper. Berapa banyak uang yang kamu dapat malam ini?" Casper mengeluarkan segulung uang kertas dan dilemparkannya ke depan Aisyah, yang langsung menghitungnya. "Loh, kok cuma segini? Biasanya kamu bisa bawa uang 2 kali lipat dari ini. Kamu ini bagaimana sih? Baru jam segini sudah kembali. Ingat, ibu butuh uang banyak untuk biaya perbaikan rumah dan beli motor baru. Kamu kok jadi malas? Ayo, mumpung masih malam, kami cari uang lagi." Celoteh Aisyah membuat Casper terdiam. "Tapi Bu, aku lapar," jawab Casper. "Biasanya kamu cari sendiri di tambak itu. Sudah, sekarang kamu pergi carikan dulu, makan sepuasmu, dan kemudian cari uang yang banyak. Paham?" "Ibu, selama ini aku telah memberikan uang banyak, selalu menuruti kata ibu. Tapi pernahkah aku meminta sesuatu pada ibu?" "Apa yang kamu pinta, ibu pasti akan memberikannya. Yang penting, kamu bisa memberikan uang sebanyak-banyaknya." "Aku tidak minta apa-apa. Aku haus dan ingin minum susu." Casper, kalau cuma susu ibu tentu punya. Kan Dimas juga minum susu. Sebentar, ibu buatkan dulu ya." "Tidak, bukan susu kaleng seperti itu. Yang aku mau, aku minta air susu dari susu ibu," kata Casper, matanya menatap tajam pada Aisyah. Baru kali ini Aisyah merasa ngeri melihat mata makhluk kecil itu yang memancarkan cahaya merah seperti darah. "Apa? Susu dari aku? Tidak, ibu tidak mungkin memberikan kamu susu dari ibu, karena ibu sedang tidak menyusui. Kalau begitu, biarkan aku mengenyotnya saja. Ini adalah imbalan yang harus ibu berikan sebagai upah kerjaku mencari uang." Tidak Casper. Lakukan perintahku atau aku pergi dari rumah ini." Dan selanjutnya Aisyah tak dapat berbuat banyak. Makhluk kecil itu menyerang dengan ganasnya, membuat Aisyah tersudut dan menyerah pasrah. Casper dengan begitu lahap menerkam dan menghisap sepuasnya. Sesekali ia mengadahkan wajahnya, dan di sudut bibirnya nampak darah segar, darah Aisyah. Setelah puas, Casper keluar dari kamar Aisyah. Kemudian dengan bergoyang-goyang bokong, ia kembali menyatroni dari satu rumah ke rumah lain. Kedatangan Purwanto malam itu ke terminal sempat menjadi olok-olok temannya, terutama Sulham yang merasa ditinggalkannya. "Wah, bos kita baru nongol nih, Mir. Sambutlah cintamu itu dengan senyum yang paling manis," seloroh Sulham yang ia lemparkan pada Mirna. Seperti biasa, Mirna memandangi wajah Purwanto yang memang agak berbeda dari biasanya. Mirna melihat wajah Purwanto lebih segar, lebih fresh, tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu kucel. "Mas Pur, kemana saja toh? Akhir-akhir ini tak lagi datang ke sini?" tanya Mirna.
ada getaran lain terdengar di telinga Purwanto. Sebelum Purwanto menjawab, Bejo sudah lebih dulu memotong. Anu lho mbak, sekarang benar kata Mas Zul, Mas Pur itu sudah jadi bos sayur mayur. Jadi ya dia sibuk dan gak sempat menengok Mbak Mirna. Lah kok menengok aku sih? Memangnya aku sakit apa? Jawab Mirna membuat Bejo meralat ucapannya. Maksudku, menyimpan saja rindu di dadanya. Padahal apa Jo? Hampir meledak. Dan mereka pun akhirnya tertawa mendengar gurauan Bejo. Mas Pur, mau aku buatkan kopi? Mirna menawarkan. Iya mbak, tapi jangan pakai gula. Mas Pur suka kopi pahit. Enggak juga, sebab kalau pakai gula pasti kemanisan. Karena manisnya pasti double. Double gimana? Kopi itu kan sudah plus gula. Kalau dicampur senyum kamu yang manis, ya sudah jelas jadi terlalu manis dong. Mas Pur. Bercandanya garing. Jadi kopi apa toh? Tanya Mirna kemudian. Biasa aja mbak. Dan Mirna pun membuatkan kopi mix yang sudah plus gula. Kemudian mereka berempat tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sulham sibuk memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, memikirkan kelanjutan sekolah anaknya yang butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara Bejo juga pusing dengan pekerjaannya sebagai kuli bangunan yang kadang ada, kadang kosong. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil besar dan pasti butuh biaya yang besar untuk kelahiran anak keduanya. Sedangkan Mirna diam-diam memang sudah sejak lama suka sama Purwanto. Setelah mengetahui kalau lelaki itu orang yang paling jujur, apalagi setelah mendengar kalau ia mendapatkan tuyul tapi malah ia tolak dan lebih suka hidup berpisah dari keluarganya ketimbang bersama hantu jelek itu. Namun Purwanto masih gamang. Sebenarnya ia masih mencintai istrinya, masih berharap keutuhan rumah tangganya, karena ia tidak rela kalau anaknya terjerumus dalam tipu daya iblis dalam bentuk Casper. Meskipun di dalam hatinya ia juga mengakui kalau ia mulai jatuh cinta terhadap Mirna. Setelah mereka terdiam beberapa saat, Purwanto kembali berkata, begini loh Mas Zul, akhir-akhir belakangan ini pikiranku sedang kacau. Jadi aku kurang fokus dalam bekerja. Dan ibuku meminta agar aku membantu ayah di perkebunan. Sebab ayah sudah sering sakit-sakitan. Jadi aku akhirnya merasa sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Makanya aku jarang kesini. Sehari-hari aku harus merawat tanaman-tanaman yang telah mulai bisa dipanen. Memang ada orang yang mengerjakan semua itu, tapi ayah memintaku untuk mempelajari cara-cara yang baik, dari mulai menebar benih sampai panen. Dan ayah juga memberikan dorongan semangat agar aku bisa melihat pasar. Jadi setelah aku pikir, ya aku harus terjun menekuni pertanian. Bukan menggantikan ayahku, tapi aku juga bekerja kepadanya. Sebab aku belum bisa menerima yang namanya warisan orang tua selagi aku masih punya tenaga. Tepatnya aku ini ngawulo sama ayahku. Gitu Mas Zul, kata Purwanto menjelaskan tentang kesibukannya belakangan ini. Ya itu memang bagus Pur. Sebagai anak kamu harus berbakti, harus bisa melihat keadaan ayahmu. Sejujurnya Pur, aku bangga sama kamu. Kamu anak orang yang terpandang, anak seorang petani yang sukses, tapi masih mau bekerja keras, mencuci bus di terminal ini. Bahkan kamu harus terbiasa dengan pemandangan aneh yang sering kamu lihat di sini. Aku salut sama kamu. Kamu memiliki kejujuran yang jarang dimiliki orang kebanyakan. Pendiam dan selalu ramah kepada siapapun, sehingga hampir semua orang di terminal ini kenal sama kamu. Mereka mengenal kamu dengan kepolosan sikapmu yang membuat semua orang merasa kehilangan kamu ketika kamu jarang terlihat di sini. Untuk itulah Mas, aku mau mengatakan sesuatu, terutama kamu Jo. Kalau kamu mau bekerja di sini bersama Mas Zul, bekerjalah dengan jujur. Karena bukan tidak mungkin, terkadang kita menemukan barang penumpang yang tertinggal di dalam bus. Nah, kita harus memberitahu kepada siapapun
Karena bukan mustahil kalau barang itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemiliknya. Dan bagaimana kalau kamu berhenti saja jadi tukang bangunan, Jo? Sebab kalau aku lihat, kamu kebanyakan nganggurnya ketimbang bekerja. Lagi pula, penghasilan mencuci bus kan lebih besar dibanding kerja bangunan. Memang biasa saja kamu tetap bekerja siang di proyek dan malamnya di terminal. Tapi untuk kesehatan, itu kurang baik. Kalau aku sih memang sudah mikirin hal itu. Cuma kan Mas Pur belum mengizinkan agar aku terus bekerja di sini. Juga Mas Sul masih ngarep sama Mas Pur, karena Mas Pur itu sudah seperti saudara katanya. Jawab Bejo sambil menikmati rokok kreteknya. Ya, kalau itu memang sudah menjadi keputusan kamu, aku sih senang mendengarnya. Berarti kamu sudah bisa mengenal siapa keluargamu dan bisa menghargai pendapat orang tuamu. Kalau soal Bejo, kalau dia sudah merasa yakin ingin tetap bekerja sama aku, monggo, asal jangan males-malesan. Nanti pas banyak kerjaan dia nggak datang. Wah, parah itu. Bisa-bisa aku kena marah sama para sopir. Balas Sulham. Mirna seperti menemukan sesuatu pada dirinya. Ia memandang Purwanto dengan rasa kagum. Namun perasaannya itu ia simpan dalam hati. Ia mulai berangan-angan, seandainya ia bisa mendapatkan lelaki itu, tentu kehidupannya akan jauh lebih baik lagi. Sebab sesungguhnya dia sudah bosan setiap hari dari sore sampai pagi harus berada di warung melayani para pelanggan. Bahkan terkadang siang hari pun ia masih harus membantu ibunya, karena tak ada lagi yang membantu orang tuanya mengurusi warung yang sudah beberapa tahun lalu. Ya, ibunya Mirna berdagang di sini semenjak terminal ini dibuka. Tapi itu hanya angan-angan saja, sebab bagaimanapun ia tak boleh berharap kalau Purwanto harus berpisah dengan istrinya, karena ia tahu kalau hati seorang wanita pasti terluka dan tak bisa menerima bila diceraikan begitu saja. Mirna tak ingin kejadian rumah tangganya terjadi pula pada istri Purwanto, kecuali istri Purwanto sendiri yang meminta untuk bercerai. Maka Mirna akan masuk dalam kehidupan Purwanto sebagai pengganti Aisyah. Mirna tersenyum sendiri membayangkan hal itu. Lah, Mbak Mirna senyum-senyum sendiri. Ada apa toh, Mbak? Pertanyaan Bejo membuyarkan lamunannya. Kamu, Jo, siapa lagi yang senyum sendiri? Balas Mirna tersipu. Oh, kirain apa yo? Kirain mikirin Mas Pur. Jo, Bejo, masa aku mikirin suami orang? Enggak lah, Jo, pamali itu. Sebuah bus baru saja terlihat memasuki terminal. Di dalamnya masih tersisa 3 orang penumpang. Terminal habis, teriak sang kernet sambil melambaikan tangannya pada penumpangnya agar mereka bersiap untuk segera turun. Namun lagi-lagi keanehan terjadi lagi. Ketiga penumpang itu tetap tak bergeming dan tetap duduk di kursi sambil memandangi sang kernet tadi. Kernet bus merasa heran dengan sikap mereka, maka ia naik kembali ke dalam bus. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka tetap terdiam, karena sesungguhnya mereka kini terlihat seluruh tubuhnya menggunakan kain putih. Kernet melihat mereka dengan rasa tak percaya, sebab yang duduk di kursi itu bukanlah manusia, melainkan pocongan. Kernet bus merasa lututnya gemetaran. Ia berusaha turun dari bus dengan merayap berpegangan pada besi pintu. Pocong! Teriaknya membuat orang yang berada di dekatnya terpengong-pengong, termasuk Sulham, Purwanto, Bejo, dan Mirna. Dengan langkah gontai, kernet bus itu mendekati warung sambil tangannya terus menunjuk ke arah busnya. Pocong, Mas, pocong di dalam mobilku, kernet berkata tak karuan. Di mana, Bang? Aku nggak lihat apa-apa kok, tanya Bejo heran, sebab ia melihat bus itu memang kosong, tak seorang penumpang pun yang tertinggal. Ini beneran, Mas, tadi mereka duduk di dalam bus. Ngeri aku. Tenanglah, Bang, tak ada apapun di dalam bus itu. Mirna, tolong kasih air putih dulu, biar dia agak tenang, kata Sulham. Kemudian Mirna memberinya segelas air putih yang langsung diminum oleh kernet tadi. Aneh, baru kali ini aku melihat hantu pocongan itu. Padahal waktu masuk terminal Cirebon, bangku itu masih kosong. Kernet bus menceritakan perjalanannya. Jangan-jangan mereka naik waktu bus baru memasuki daerah Tegal,
Sebab seingat aku, ada penumpang yang naik. Lanjutnya, Sulham dan Purwanto hanya tersenyum mendengar cerita Kernet tadi, sebab bagi mereka, hal-hal seperti itu sudah bisa mereka lihat. Singkat cerita, Aisyah kini tengah mengandung hasil hubungannya dengan Handoko. Maka mau tak mau, tetangga dekat menegur mereka dan harus menikah siri. Mulai saat itulah Handoko tinggal di rumah Aisyah, yang sebenarnya rumah Purwanto. Sementara itu, kelakuan Casper si tuyul itu semakin brutal. Ia bukan saja meminta ASI dari Aisyah, namun harus tidur satu ranjang pula. Sebab pada dasarnya, tuyul itu makhluk yang berusia ratusan tahun, dan tentu saja bisa merubah wujudnya menjadi manusia dewasa. Untuk itu, Aisyah harus bisa berbagi waktu untuk melayani kebutuhan Casper dan Handoko. Maka tak heran bila semakin hari kesehatannya semakin menurun. Aisyah sering sakit-sakitan, membuat Handoko berpikir keras apa penyebab Aisyah begitu lemah. Handoko yang mula-mula hanya bersifat main-main dengan Aisyah, kini semakin perhatian. Berkali-kali ia membawa istrinya untuk cek kesehatan. Handoko benar-benar merasa kasihan melihat keadaan istrinya. Ia juga sering merasa bingung kenapa harus berbagi waktu untuk tidur bersama dalam satu kamar. Lantas siapa yang tidur bersama istrinya bila ia harus tidur di ruangan lain? Handoko memang sempat curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Tapi apa? Ia juga merasa aneh kalau biasanya ia melihat Dimas selalu ceria bermain seakan ada temannya. Tapi dalam beberapa hari ini, anak itu jarang terlihat main. Bahkan seringkali menangis, dan ketika ditanya kenapa menangis, Dimas menjawab sambil menunjuk ke suatu arah. "Casper jahat, dia merusak mainan aku." "Casper? Siapa itu Casper? Om gak lihat siapa-siapa," tanya Handoko merasa aneh mendengar jawaban Dimas. "Casper itu teman aku. Dia tadinya sangat baik sama aku, tapi sekarang dia jahat. Dia juga manja dan selalu ingin tidur dengan ibuku," jawab Dimas, membuat Handoko seperti menemukan jawaban atas pertanyaan dan teka-teki ini. Casper sebenarnya ada bersama Dimas. Ia memandang pada Handoko dengan penuh kebencian, namun tentu saja Handoko tidak dapat melihatnya. "Aku mau ikut sama ayah saja. Ibu sudah tak sayang lagi sama aku," kata Dimas mengeluarkan kekesalannya. "Siapa bilang ibu gak sayang? Dia sayang betul sama kamu. Bukankah ibu selalu membelikan mainan-mainan bagus dan harganya mahal?" "Bukan ibu, Om, tapi Casper yang mencari uang dan memberikannya pada ibu." "Oh begitu. Dari tadi kamu menyebut Casper. Kalau Om boleh tahu di mana Casper sekarang?" "Om gak bakalan bisa melihat dia." "Loh kenapa?" "Karena dia adalah hantu kecil berkepala gundul dan berkulit hitam jelek." Mendengar itu, Handoko terkejut. Bukan hanya Handoko, tapi Casper pun tampak marah. Ia menghampiri Dimas dan mendorongnya dengan keras, membuat Dimas terjatuh. Handoko sekarang baru yakin kalau sesungguhnya makhluk yang disebut Dimas adalah bersama mereka. "Dimas, kamu kenapa?" tanya Handoko pura-pura tidak tahu. "Casper mendorongku. Lihat, lututku berdarah." Dimas meracau menahan sakit di lututnya, dan ia pun menangis. Sudah, ayo Om kasih obat luka." Handoko membimbing Dimas, maksudnya biar menjauh dari makhluk tak kasat mata yang bernama Casper. Dengan penuh kasih sayang, Handoko mengobati memar di lutut Dimas. Dalam hatinya berharap agar Dimas mau bercerita banyak tentang Casper. Sementara itu, Purwanto pun terlihat gelisah. Beberapa kali dia harus menghitung ulang kalkulasi modal dasar untuk pembelian bibit tanaman berikut pupuk. Pikirannya tengah menerawang tertuju kepada anaknya. Ia begitu merindukan canda dan tawa putra satu-satunya. Dalam hatinya ada penyesalan. Kenapa ia tak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya? Andai saja Purwanto tidak egois dan mau menerima pemberian orang tuanya, tentu saja rumah tangganya tidak berantakan seperti sekarang ini. Tapi benarkah begitu? Bukankah istrinya pernah mengatakan menyesal punya suami seperti dirinya? Bukankah istrinya bilang kalau sebenarnya tak pernah mencintainya dan berharap mendapatkan warisan ayahnya? Purwanto baru sadar dari kepalsuan cinta Aisyah
dan semua lebih baik terjadi sekarang daripada nanti. Apapun resikonya, ia harus menyelamatkan anaknya. Sebab demi anaknya lah Purwanto rela mengalah dan mau menerima tawaran ayahnya. Sore itu juga, ia mendatangi rumahnya yang kini ditinggali bersama Handoko. Sebagai suami Aisyah yang hanya nikah siri, Purwanto menghentikan dan memarkir sepeda motornya di luar pagar. Dengan mengucap salam, ia melangkah mendekati Dimas yang tengah berdua dengan Handoko. Purwanto merasa iri melihat keakraban mereka berdua. Ia sama sekali tak menyangka kalau Handoko ternyata bisa menyayangi anaknya. "Ayah!" teriak Dimas, berlari menyambut ayahnya. Purwanto memeluk dan menciumi buah hatinya. Sudah begitu lama ia tak merasakan kehangatan dekapan Dimas. Handoko melihatnya penuh haru pada kedua ayah beranak itu. "Dimas, sudah dong, biarkan ayahmu duduk dan kamu ambil minum ya," kata Handoko, dan Dimas pun menurut. "Ayah, ini air untuk minum ayah. Aku kangen loh sama ayah. Aku mau ikut ayah aja. Aku gak mau lagi tinggal sama ibu," kata Dimas beruntun. "Iya sayang, ayah memang mau menjemput kamu. Nanti kamu bisa main di kebun yang banyak buahnya. Kamu suka kan main di kebun?" tanya Purwanto. "Tentu ayah, aku suka sekali di kebun. Nanti aku akan memanjat pohon yang paling tinggi." "Oh iya, bagaimana sekolah kamu? Apa kamu belajar setiap hari?" Dimas menggelengkan kepalanya. "Kenapa Dimas?" "Ibu melarang aku untuk ke sekolah. Apalagi sekarang Casper jahat sama aku." "Casper? Kenapa dia jahat sama kamu?" "Dia juga melarang aku untuk dekat sama ibu. Malah sekarang dia tidur berdua dengan ibu." Purwanto tercengang mendengar penuturan anaknya. Lalu ia bertanya pada Handoko yang sedari tadi hanya mendengarkan saja. "Keterlaluan. Sekarang di mana dia?" Nada Purwanto agak meninggi. Ia benar-benar kesal pada hantu itu. "Sepertinya dia sedang tidur dengan ibu. Dia sekarang manja. Bukan hanya tidur, tapi dia juga suka nenen sama ibu." Dimas semakin nampak bersemangat. "Sebaiknya sekarang kamu lihat Casper. Apa dia bersama ibu atau ada di dalam rumahnya?" "Baik ya." Dimas kemudian masuk. Ia membuka pintu kamar ibunya dengan perlahan. Dimas mengintip di mana ibunya tengah tertidur. Maka ia pun kembali menemui ayahnya yang masih duduk mengobrol dengan Handoko. "Ibu tidur sendirian ya. Mungkin Casper juga tidur, tapi di dalam rumahnya," ucap Dimas, membuat Handoko terlihat terkejut. "Jadi makhluk itu juga punya rumah?" tanya Handoko ingin tahu lebih jauh. "Sebaiknya Mas Han datang ke rumahku saja. Nanti kita bisa bicara banyak. Kalau di sini aku khawatir tuyul itu mendengarkan kita," ujar Purwanto, membuat Handoko kelihatan senang karena ternyata Purwanto tidak mempunyai rasa kesal atau marah kepadanya. "Iya Mas, nanti aku ke rumah Mas Pur. Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang makhluk yang disebut Casper itu." "Baiklah, sekarang aku pulang dulu. Biar Dimas sementara bersama kamu dulu sampai situasi yang memungkinkan." "Katanya ayah mau membawa aku ke rumah Eyang," seru Dimas. "Nanti ayah mau ngobrol-ngobrol dulu sama Om Handoko. Nanti kalau Om Handoko minta tolong sama kamu harus bantu dia ya," balas Purwanto sambil membelai rambut anaknya. "Siap ya, aku akan menuruti kata ayah. Om Handoko itu orang yang baik loh ya." "Oh iya, terima kasih ya Om Handoko," balas Purwanto dan pamit untuk pulang. Sepulangnya Purwanto, Dimas kembali mengajak Handoko untuk bermain. Namun Handoko menanggapinya dengan mengajaknya untuk belajar. "Daripada main terus, lebih baik kamu belajar. Biar nanti ayah kamu semakin senang melihat kamu rajin. Apalagi kalau bisa dapat ranking. Wah, pasti yang kamu pasti bangga." "Iya Om, aku mau belajar. Tapi kalau nanti Casper gangguin aku gimana dong?" "Lagi-lagi Casper, Om belum tahu. Apalagi Om gak bisa melihat dia." "Ya sudah, kalau Casper gangguin aku, Om telepon ayah, biar ayah membuangnya sekalian," ucap Dimas kesal. "Membuangnya?" kata Handoko dalam hati. "Shh, jangan berisik, nanti dia dengar."
bisik Handoko. Dimas mengerti maksudnya dan ia masuk ke dalam untuk mengambil bukunya. Namun betapa terkejutnya anak itu melihat buku-bukunya berserakan dan banyak yang robek. Dasar tuh jelek, makinya dalam hati, dan kesal ia pun keluar dan menemui Handoko. Loh, kok jadi cemberut gitu? Katanya mau belajar, sambut Handoko. Ia juga bingung melihat anak sambungnya yang tiba-tiba jadi cemberut. Kak, aku gak mau belajar. Kenapa? Tadi Dimas sudah janji mau belajar biar jadi anak yang pintar. Kok sekarang malah cemberut gitu? Bagaimana aku mau belajar, Om? Buku aku dirusak sama Casper. Buku aku banyak yang sobek. Benar-benar tuh tuyul. Awas kalau aku dapatkan. Om, kapan mau ketemu ayah? Memangnya kenapa? Aku ikut. Ayah kamu bilang kamu di sini dulu sampai urusan ayah sama Om selesai. Urusan apa sih, Om? Urusan keluarga kita. Nanti kamu akan tahu sendiri. Oh ya, bagaimana kalau Om ke rumah ayah kamu nanti sore saja? Tapi Om jangan lama-lama perginya. Aku takut Casper nakalin aku lagi. Iya, Om janji akan cepat pulang. Dan Om akan tidur sama kamu. Beneran Om mau tidur sama aku? Ya beneran dong. Masa Om bohong? Oke, Om bilang sama ayah supaya cepat jemput aku ya Om. Tentu, karena ayah kamu juga ingin cepat bersama kamu lagi. Dan sore itu juga, Handoko menemui Purwanto yang kebetulan baru pulang dari kebun. Pakaian Purwanto terlihat kotor belepotan lumpur. Kamu Han, maaf ya, aku baru habis dari kebun. Maklumlah namanya petani, pakaian pun penuh lumpur. Sebentar, aku mandi dulu ya. Kamu mau minum apa? Kopi atau teh manis? Jangan repot-repot lah mas, aku toh bukan tamu. Enggak kok. Oke, aku ke dalam dulu, nyantai aja. Iya mas, monggo. Sementara menunggu Purwanto, Handoko memandangi persawahan yang menghijau karena baru saja musim tanam padi. Rumah keluarga Purwanto memang terletak di perkampungan, sebuah rumah yang kelihatan kuno dengan sedikit perubahan, mengganti kayu-kayu yang telah lapuk dimakan usia, namun terlihat sangat asri. Apalagi letaknya yang membuat pandangan mata menjadi sejuk, karena di seberang jalan setapak itulah sawah milik ayah Purwanto. Dan di sebelah kanan rumah itu terlihat perkebunan sayur mayur yang siap untuk dipanen. Handoko berpikir, kenapa Aisyah memilih pisah dari Purwanto, padahal ia anak orang yang berkecukupan. Handoko masih ingat ketika Aisyah menghina Purwanto habis-habisan, sedangkan Handoko merasa kalau dirinya hanya seorang maklar atau calo, artinya ia hanya menjual jasa dari orang yang membutuhkannya. Hanya itu kemampuan dirinya. Entah mengapa, tiba-tiba ia jatuh hati kepada Aisyah. Kalau soal cantik, masih banyak wanita yang lebih cantik dan lebih muda dari Aisyah. Apalagi ia masih muda dan berwajah bisa dibilang tampan. Kalau Handoko mengincar Aisyah karena harta, Aisyah belum bisa dikatakan kaya, karena rumah yang ia renovasi pun belum selesai sepenuhnya. Jawaban Handoko pun akhirnya jatuh pada kata cinta. Mungkin benar kalau cinta dibilang buta. Padahal Handoko tahu kalau Aisyah masih berstatus punya suami, tapi ia tak peduli. Toh Aisyah meladeninya, bahkan sampai terlalu jauh hingga perempuan itu hamil. Ada tamu toh. Purwanto. Masa ya tamu dibiarkan bengong sendirian? Perempuan parubaya, ibunya Purwanto pun bertanya. Maaf loh, mas ini siapa ya? Saya Handoko, temannya Mas Pur, Ibu. Handoko terpaksa berbohong. Ia tak mau kena damprat perempuan itu, dan sudah pasti malu besar, sebab ia pasti dibilang petikron atau perebut istri orang. Oh begitu, ya sudah, nanti ibu panggilkan Purwanto dulu. Simbo, ibunya Purwanto pun masuk kembali. Namun sebelum sempat memanggil anaknya, Purwanto sudah lebih dulu keluar dari dapur dengan membawa 2 gelas kopi hitam. Pur, ada teman kok malah kamu tinggal mandi. Gimana sih kamu? Kasihan dia menunggu kamu dari tadi. Simbo ngedumel. Iya mbok, tadi aku tinggal mandi, kan bajuku kotor habis dari sawah. Ya sudah,
cepat kamu temani dia. Pintar juga Handoko. Kalau ia bilang teman aku, coba kalau dia bilang suaminya Aisyah, wah, pasti itu yang tuh rambut gondrongnya. Maaf, lama nunggunya Han, kata Purwanto sambil meletakkan kopi di atas meja kecil. Ayo minum dulu, lanjutnya. Iya mas, balas Handoko, kemudian menyeruput kopi yang masih mengepulkan asap. Jadi bagaimana rencana kita nanti? Tanya Handoko kemudian. Kalau rencana aku sih begini, kamu harus membujuk Dimas untuk mengambil liontin tempat tinggal makhluk itu, karena ia tahu di mana Aisyah menyimpan liontin itu. Setelah itu, kamu buang saja sejauh mungkin, kalau perlu ke laut, agar tak ada lagi yang terperdaya dengan siluman kecil itu. Ini harus kamu lakukan kalau memang kamu menyayangi dia. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah dia tahu kalau liontin itu sudah terbuang. Purwanto menerangkan rencananya secara rinci. Jadi makhluk itu tinggal di liontin, berarti dia bisa merubah dirinya sekecil mungkin. Iya, yang namanya siluman, ia bisa merubah dirinya menjadi apa saja dan dapat masuk pada lubang sebesar jarum sekecil pun. Tapi bagaimana dengan Aisyah? Aku khawatir dia semakin sakit memikirkan makhluk yang dapat memberinya harta. Namun jika dibiarkan, dia semakin menderita. Mas Pur pasti kaget bila melihat tubuh Aisyah yang semakin kurus, karena makhluk itu selalu memaksanya untuk minum ASI, sementara Aisyah tidak sedang menyusui bayi. Itulah yang jadi masalah. Kita ingin menyelamatkan dia agar tidak terlalu jauh terjerumus dalam jurang kesesatan. Tapi di sisi lain, kita takut kalau Aisyah akan semakin stres kehilangan makhluk itu. Apalagi sekarang Aisyah sedang mengandung. Aku khawatir kesehatannya akan mengganggu perkembangan bayi yang dikandungnya. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat. Angin senja bertiup semilir, membuat Purwanto seperti mengantuk. Handoko yang melihatnya menjadi maklum, mengingat Purwanto kelelahan setelah seharian bekerja di sawah. Ya sudah, aku permisi pulang. Aku khawatir Casper mengganggu Dimas lagi. Keterlaluan makhluk itu. Dia ingin menguasai Aisyah sepenuhnya. Baiklah, lakukan yang terbaik buat Aisyah selama dia dan bayi dalam kandungnya. Karena bayi itu adalah darah dagingmu, hanya kamu dan Dimas yang bisa menyelamatkan dia. Satu pertanyaan lagi mas, setelah aku membuang liontin, apakah siluman itu masih bisa kembali ke rumah Aisyah? Bisa, tapi ia merasa tak nyaman bila tidak tinggal di tempatnya sendiri. Mungkin untuk 1 atau 2 kali ia masih muncul. Setelah itu dia akan menghilang untuk mencari liontin itu. Bagaimana tandanya makhluk itu ada di dalam liontin? Nah, ini, kamu lihat. Apakah liontin itu mengeluarkan cahaya atau tidak? Kalau bercahaya, itu tandanya dia ada di dalamnya. Nah, itu kesempatan kamu untuk mengambilnya, lalu kamu buang. Tapi kamu harus ingat, jangan sekali-kali menggosok benda itu, karena apabila kamu gosok, maka makhluk itu akan terbangun dan keluar dari tempatnya. Oh, begitu. Sepertinya Mas Pur sudah hafal sama makhluk itu. Jelas hafal lah. Dia bisa berada di rumah itu gara-gara dia menaruh liontin di saku celanaku. Liontin itu sama seperti sinyal baginya. Nah, saat itu aku sama sekali tidak tahu soal itu. Hanya saja, secara kebetulan, Dimas menemukannya. Handoko manggut-manggut mendengar cerita Purwanto. Dalam hatinya, ia memuji ketabahan dan kesabaran lelaki yang mantan suami Aisyah, yang kini menjadi istrinya. Setibanya di rumah, ia melihat Aisyah tengah duduk di kursi depan teras. Wajah wanita itu nampak kuyuh, kepalanya bersandar seakan lunglai. Ia sama sekali tak bereaksi melihat Handoko pulang, hanya matanya yang sekedar melirik. Dari mana kamu, Mas? Suaranya pun lemah. Dari rumah teman. Dia mau menjual motornya, jadi aku akan mencari pembelinya nanti. Oh, hanya itu kata yang keluar dari mulutnya. Sepertinya ia memang enggan untuk berbicara. Handoko merasa prihatin dengan kondisi istrinya, kemudian memapahnya untuk kembali ke kamarnya. Kamu istirahat saja ya, tak baik berada di luar saat maghrib begini, ucap Handoko. Matanya tajam mencari-cari di mana benda tempat tinggal makhluk kecil yang berupa liontin berbentuk genta tersebut. Dan mata Handoko melihat sesuatu yang bercahaya redup
yang keluar dari celah lemari baju-baju wanita. "Oh, di situ rupanya kau makhluk jelek," rutuknya dalam hati. Setelah itu, Handoko keluar mencari Dimas yang baru saja selesai mandi. Handoko mendekatinya, kemudian mengajaknya untuk melakukan sesuatu. "Tadi Om dari kamar ibu, Om lihat ada cahaya di dalam lemari pakaian. Kamu tahu nggak itu cahaya apa?" "Oh, itu liontin tempat Casper tidur. Kalau bersinar itu berarti dia ada di dalamnya," jawab Dimas. Sepertinya kini ia pun merasa takut. Maka saat berkata pun ia seperti berbisik, "Ayah kamu bilang kamu harus mengambil benda itu. Nanti Om yang buang. Tapi harus si Casper itu ada di dalamnya, supaya dia nggak bisa balik lagi ke rumah ini." "Siap Om, kapan aku harus mengambilnya?" "Sebaiknya nanti, setelah azan subuh saja. Om yakin dia sudah tidur setelah nanti malam mencari uang. Tapi ingat, jangan bilang ibu kalau makhluk itu sudah kita buang." "Iya Om, aku janji." Hampir semalaman, Handoko tidak tidur. Ia ingin waktu cepat berlalu berganti segera pergi. Dan seperti yang sudah direncanakan, Dimas dengan matanya yang masih mengantuk bangun setelah tubuhnya diguncang-guncang Handoko. "Mumpung Casper belum pulang, kamu masukkan serbuk ini ke dalam air minum ibu kamu. Biar ibu tertidur sampai Casper masuk ke liontin itu. Baru kemudian kamu ambil." "Iya Om." Dengan gerakan perlahan, Dimas masuk ke kamar ibunya yang tengah terlelap. Dimas mengawasi pintu, takut kalau tiba-tiba Casper masuk kamar. Setelah merasa aman, Dimas memasukkan serbuk pemberian Handoko. Setelah memasukkan serbuk ke dalam gelas berisi teh manis ibunya, ia pun keluar. Dimas sengaja tidak menutup kamarnya dengan rapat, agar ia bisa melihat sang tuyul kembali ke kamar ibunya. Suara azan subuh terdengar berkumandang. Seperti biasa, Aisyah berteriak-teriak sambil menutup telinganya yang terasa sakit. Begitulah yang dirasakan wanita itu setiap kali mendengar suara azan. Dengan berjinjit, Dimas membuka pintu kamar dan berjalan mendekati kamar ibunya. Perlahan, Dimas membuka pintu dan ia melihat ibunya sudah terlelap kembali. Dengan langkah perlahan, Dimas mendekati lemari pakaian ibunya, kemudian mengambil liontin yang tengah mengeluarkan cahaya kebiruan. Dimas cepat kembali, lalu tiduran di sofa. Sementara liontin ia taruh di bawah kolong meja. Handoko yang melihat Dimas sudah kembali, segera mendekati anak itu. "Dapat?" tanyanya. Dimas mengangguk, lalu memberikan liontin berbentuk genta. "Kapan Om akan membuang benda itu?" tanya Dimas. "Sekarang." "Habis itu Om antar aku ke rumah ayah." "Sekarang saja, Om antar kamu gimana?" "Jangan, nanti kalau ibu bangun dia kehilangan." "Oh iya, jadi sekarang Om pergi dulu ya. Kalau ibu mau nanya, bilang aja Om tadi dijemput temannya, gitu ya." "Siap Om." Setelah itu, Handoko dengan bergegas melarikan motornya. Ada yang aneh pada Handoko sebelum pergi. Ia seperti tengah membayangkan sesuatu. Bibirnya tersenyum, yang lebih tepat dibilang seringai, senyuman yang menyimpan misteri. Ada apa sebenarnya dengan Handoko? Ia melarikan sepeda motor milik Aisyah, bukan untuk pergi ke rumah Purwanto. Handoko melaju untuk secepatnya tiba di rumahnya. Sementara itu, Purwanto yang tengah menunggu kedatangan Handoko merasa agak jenuh, sebab matahari semakin meninggi. Padahal ia harus pergi ke perkebunan untuk melihat pekerjaan menyemprotkan cairan hama. Tak sabar, maka Purwanto pun segera pergi ke rumah istrinya untuk segera melihat anaknya. Dimas tengah duduk sendirian di teras. Ia sempat membayangkan Casper yang sebentar lagi akan dibuang oleh Handoko. Sebentar lagi, ibunya akan terbebas dari siksaan yang menderanya. "Dimas!" Suara Aisyah terdengar berseru dengan lemah. Dimas segera menemui ibunya yang berjalan tertatih-tatih. "Ada apa, Bu?" "Om kemana?" "Enggak tahu, Bu. Dari pagi aku tidak melihat Om." "Kamu tahu di mana liontin itu?" "Enggak tahu aku, Ibu." "Apa Om Handoko yang mengambil liontin itu? Tapi buat apa?" Aisyah membayangkan bagaimana nanti jika tak ada Casper lagi. Bagaimana ia bisa mendapatkan uang dengan mudah, seperti tuyul yang dengan mudah mendapatkan uang dalam jumlah banyak hanya dalam waktu semalaman. "Casper!" teriak Aisyah dengan sekuat tenaga. Namun makhluk itu sudah tak lagi bisa mendengar ceritanya.
Setelah berulang kali ia berteriak memanggil makhluk itu, namun tak ada jawaban, maka tangis Aisyah pun pecah. Dimas merasa kasihan melihat ibunya. Kemudian anak itu memeluknya dan menghapus air matanya. Aisyah terisak. Ia baru menyadari kalau anaknya lebih menyayangi dirinya dibandingkan si Casper. Dimas, maafkan ibu, nah. Bagaimana kita bisa makan dan tidur nyaman jika kita tak memiliki uang lagi? Ibu jangan berkata begitu. Ayah pasti datang kepada kita, Bu. Tidak, Dimas. Ibu sudah tidak bisa bersama ayah kamu lagi. Ayah kamu tidak bisa memberikan hidup yang lebih baik. Siapa bilang aku tidak bisa memberikan hidup yang lebih baik? Aisyah terkejut demi melihat Purwanto sudah berdiri di hadapannya. Ayah, kenapa ayah perlu datang? Ayah kangen sama kamu. Dan Purwanto tidak melanjutkan ucapannya. Dipandanginya wajah mantan istrinya yang tengah terisak. Aisyah, kamu kenapa menangis? Apa Handoko telah menyakiti kamu? Di mana dia sekarang? Berani sekali dia melukai kamu. Dia pergi sejak pagi, Mas. Dimas juga tidak tahu, dan sepertinya dia membawa liontin itu untuk dibuang entah di mana. Sekarang aku bingung. Tanpa benda itu, Casper tak akan kembali ke sini. Dan siapa yang akan memberiku uang kalau makhluk itu tak ada? Aisyah, mungkin Handoko ingin hidup normal. Dia tak mau menjadi suami, namun tak dapat berbuat apa-apa. Ia merasa tersaingi oleh Casper. Bahkan seringkali dia tidur sendirian, sementara kamu tengah dihancurkan secara perlahan olehnya. Sebaiknya aku telepon dia. Barangkali ada di rumahnya. Biarkan aku saja ya yang menelpon. Dimas meminta ponsel ayahnya. Berkali-kali Dimas menekan nomor Handoko, namun handphonenya seperti tidak aktif. Tidak aktif ya? Ada apa dengan dia? Apa handphonenya sedang dicas atau... Mendadak pikiran Purwanto tertuju pada liontin tempat tinggal tuyul itu. Jangan-jangan... Kenapa, Mas? Aisyah merasa cemas. Apa mungkin dia membawa liontin itu untuk dirinya sendiri? Atau ini hanya firasatku saja? Aisyah memandang ke atas langit. Bayangan untuk hidup mewah harus ia kubur. Bagaimana dengan nasibku? Dia bergumam. Handoko, aku sudah menduga sejak awal kalau kamu hanya menginginkan uangku saja. Aku menyesal. Aisyah, biar bagaimanapun aku tetap sayang dan mencintai kamu setulus hatiku. Dan aku rela kamu bohongi dengan cinta palsumu. Tapi setelah kejadian ini, aku minta kamu kembali ke jalan yang diridhoi Tuhan. Dan jika kamu mau membuka hati kamu dengan tulus, kembalilah padaku, demi anak kita. Sampai beberapa hari, Handoko tak memberikan kabar. Bahkan nomor handphonenya tak lagi bisa dihubungi. Aisyah mendesak agar Purwanto mau mengantarnya ke rumah Handoko. Ternyata, dugaan Purwanto benar, karena di rumah Handoko terdapat bendera kertas berwarna kuning, bendera duka. Ayah Handoko, yang juga mertua Aisyah, bercerita kalau Handoko semalam seperti kerasukan. Tapi anehnya, seluruh tubuh Handoko penuh dengan luka, seperti sayatan dan hujaman benda tajam. Semuanya sudah berakhir. Sepertinya Handoko membawa liontin itu untuk dirinya. Tapi hantu cilik itu tidak suka kepadanya dan tidak suka untuk diatur. Ia marah dan menyerang Handoko hingga terluka dan meninggal. Purwanto memandangi Aisyah yang hanya terdiam tanpa ekspresi, tanpa tangis dan air mata. Keserakahan untuk menguasai harta tanpa mau berusaha telah mengakhiri perjalanan hidup seorang Handoko. Aisyah telah menyesali kesalahannya selama ini. Cintanya yang hanya rekayasa terhadap Purwanto demi untuk membawanya hidup mewah, kini berubah menjadi cinta berdasarkan kasih. Karena sesungguhnya Aisyah telah begitu lama belajar dari sifat Purwanto, seorang lelaki sejati yang berani berjuang untuk mandiri dan tak pernah merasa terpuruk oleh keadaan. Aisyah telah menyadari atas pengkhianatannya dengan melabuhkan cintanya pada Handoko yang ternyata hanya berpura-pura mencintainya. Aisyah berjanji untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Ia berjanji di hadapan kedua orang tua Purwanto, dan dengan kedua tangan terbuka, mereka menerima Aisyah kembali sebagai menantu mereka. Dan setelah Aisyah melahirkan anak dari hubungan dengan Handoko, Purwanto kembali melamarnya untuk rujuk. Kini rumah orang tua Purwanto tak lagi sepi. Bukan hanya suara hewan ternak dan serangga malam yang terdengar. Ada suara tangis bayi
dan canda tawa dari Dimas bersama kedua eyangnya. Sampai di sini kisah kejujuran Purwanto dan pengkhianatan Aisyah. Semoga dapat diambil hikmahnya dan buanglah sisi negatif dari cerita ini. Tak ada manusia yang sempurna. Keluguan seorang terkadang dimanfaatkan oleh orang lain, dan kejujuran akan selalu keluar sebagai pemenang. Meskipun pada awalnya pahit, namun berujung pada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu datangnya dari kelapangan jiwa. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Wandi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.